Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dr. Tutorial. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang SEO atau SEO YouTube terbaru 2023, di mana ada banyak sekali perubahan antara SEO YouTube di tahun 2023 ini dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Perubahan ini nyata saya rasakan ya teman-teman, dan ini penting untuk teman-teman ketahui agar teman-teman tidak salah dalam menerapkan SEO atau optimasi video. Karena jika kalian tidak memahami SEO di tahun 2023 ini, saya yakin video yang kalian buat bakalan sepi penonton. Nah, saya akan menjelaskan apa-apa saja perubahan atau perbedaan SEO di tahun 2023 ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Simak video ini sampai habis, jangan di skip agar teman-teman paham. Oke, kita mulai saja. Jadi, buat teman-teman yang belum paham atau tahu apa kepanjangan dari SEO atau apa yang dimaksud dengan SEO, yaitu sebuah optimasi yang kita lakukan kepada video kita sebelum kita upload ke publik. Optimasi tersebut mencakup beberapa bagian seperti judul, deskripsi, kata kunci, dan juga thumbnail video kita. Nah, sekarang untuk perubahan atau perbedaan yang pertama SEO di tahun 2023 ini, yaitu saya akan bahas pada bagian judul video kita. Jadi, kalau dulu mungkin teman-teman sudah pernah mempelajari juga tentang SEO, bagaimana membuat sebuah judul video yang menggunakan kata kunci. Dulu itu, ketika kita ingin membuat judul untuk video kita harus melakukan riset terlebih dahulu. Ada yang menggunakan aplikasi untuk meriset kata kunci, dan juga kita bisa ketikkan di pencarian YouTube tentang apa-apa saja kata kunci yang banyak digunakan oleh penonton untuk mencari sebuah video. Contoh misalkan seperti channel saya. Misalkan video yang saya buat itu tentang tutorial bagaimana cara membuat channel YouTube misalkan. Nah, dulu itu kalau kita membuat judul yang mengikuti kata kunci yang sesuai dengan SEO, judul yang banyak digunakan yaitu cara membuat channel YouTube. Karena dulu itu kalau kita melakukan riset di pencarian YouTube, judul yang banyak dipakai oleh penonton yaitu kata-kata seperti itu. Nah, perbedaannya kalau sekarang di tahun 2023 ini, jika kita membuat video tutorial yang sama bagaimana membuat channel YouTube, kita tidak bisa menggunakan judul yang seperti ini lagi. Apa alasannya tidak bisa? Karena kalau dulu kita menggunakan judul dengan kata-kata seperti ini, video kita dipastikan akan cepat mendapatkan penonton. Tapi jika sekarang, karena ketatnya persaingan di dunia YouTube dan banyaknya channel-channel tutorial yang menggunakan kata kunci seperti itu, video kita malah lebih sulit ditemukan. Bayangkan saja, seandainya ada 100 video yang menggunakan judul dengan kata-kata cara membuat channel YouTube. Jika video kita memiliki tontonan masih sedikit dari orang lain, maka video kita akan berada di urutan yang paling bawah, bahkan tidak ditemukan sama sekali. Karena YouTube merekomendasikan sebuah video itu berdasarkan seberapa kuat performa video tersebut dan besarnya rekomendasi video tersebut. Jika masih ada video-video lain yang lebih besar rekomendasinya dari video kita, maka video kita masih akan kalah dari video orang lain. Jadi, buat teman-teman yang saat ini masih menggunakan optimasi dengan cara lama, percayalah, video kalian akan sulit bersaing dengan video-video lain di YouTube. Itulah yang mengakibatkan video kalian sangat sulit mendapatkan penonton. Jadi, buat teman-teman yang melakukan optimasi yang sesuai dengan kata kunci pada sebuah video untuk di tahun 2023 ini, tidak berpengaruh lagi untuk mendapatkan penonton di video kalian. Karena sekarang bukan zamannya lagi penonton mengetikkan di pencarian jika ingin mencari sesuatu di YouTube. Saking banyaknya jenis-jenis konten kreator di YouTube, sehingga tanpa kita mencari video yang kita butuhkan, video tersebut selalu direkomendasikan oleh YouTube di beranda kita. Contohnya saja misalkan channel tutorial YouTube. Mungkin kalau dulu karena tutorial yang membahas tentang YouTuber pemula mungkin tidak banyak, sehingga ketika kita membutuhkan tutorial tentang YouTuber pemula, kita harus mengetikkan terlebih dahulu apa tutorial yang kita butuhkan. Makanya optimasi video menggunakan kata kunci dulu sangat berpengaruh agar video kita ditemukan penonton. Beda lagi di tahun 2023 ini. Teman-teman bisa lihat sendiri banyak channel-channel baru yang membahas seputar tutorial YouTube, sehingga tanpa kita ketikkan pun di kolom pencarian, channel-channel tutorial sudah banyak direkomendasikan di halaman beranda YouTube. Jadi buat teman-teman di tahun 2023 ini, tidak usah takut video kalian tidak ditemukan jika tidak melakukan optimasi pada video kalian.
menurut saya itu tidak penting lagi. Yang penting kuncinya saat ini, jika ingin video kalian mendapatkan penonton, buatlah judul yang beda dari channel lain dan juga bisa menarik perhatian penonton. Saya contohkan seperti ini. Teman-teman coba perhatikan judul video-video saya. Ketika saya membuat video tutorial bagaimana cara mendapatkan subscriber, tentunya judul yang sesuai yang berdasarkan SEO untuk video ini yaitu cara mendapatkan subscriber. Tapi saya tidak menggunakan judul itu untuk video saya dan memikirkan judul lain yang kemungkinan akan menarik perhatian penonton. Contohnya saya menggunakan judul 5 menit subscribe bertambah. Jadi sekarang itu ketika membuat video, kita butuh memikirkan bagaimana supaya video kita itu ditemukan di pencarian YouTube. Tapi kita lebih memikirkan bagaimana supaya judul dari video kita itu membuat penonton penasaran. Contohnya, teman-teman pasti banyak melihat di channel lain, judul yang mereka gunakan, bahkan thumbnail yang mereka gunakan, kata-katanya agak sedikit lebay atau tidak masuk akal. Terkadang ada mereka yang membuat judul begini, konten sambil tiduran, gajian 150 juta sebulan. Ada juga begini, gajian 80 juta per bulan hanya re-upload video orang lain. Jadi kalau kita pikir-pikir, judul seperti ini memang tidak masuk akal dan kata-katanya terlalu lebay. Tapi tidak bisa kita pungkiri, seperti inilah SEO yang kita butuhkan untuk video kita di tahun 2023 ini. Kita harus pintar-pintar membuat judul dan juga thumbnail pada video kita dengan kata-kata yang agak sedikit lebay tapi membuat penonton penasaran, sehingga video kita ditonton oleh mereka. Kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman boleh lakukan riset pada channel-channel lain. Coba lihat, tidak semua channel-channel di YouTube menggunakan kata kunci atau deskripsi dan juga mengisi kolom tag pada video mereka. Tapi buktinya, video mereka tetap ramai penonton. Itu karena mereka pintar membuat judul dan kata-kata untuk thumbnail video mereka, agar penonton penasaran dan mengklik video mereka. Oke. Ya teman-teman, mungkin itu saja masukan atau informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Intinya, SEO terbaru YouTube seperti tag, kata kunci, dan deskripsi itu tidak terlalu berpengaruh kepada perkembangan video kita sekarang. Yang terpenting sekarang itu bagaimana membuat judul dan thumbnail video kita berbeda dari sekian banyak thumbnail atau channel yang ada di YouTube yang membuat penonton terfokus pada video kita. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.